Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Zahra dalam pembelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk aljabar, di mana dalam video ini kita akan belajar mengenal bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Sebelum ke pembahasan, terdapat beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat menonton video ini. Yang pertama, pelajari video sebelum pembelajaran tatap muka di kelas. Yang kedua, rangkum isi dalam video ini sebagai bukti kamu telah mempelajarinya. Yang ketiga, catat hal-hal yang tidak kamu pahami dalam video ini yang nantinya dapat kamu tanyakan ketika pembelajaran di kelas. Adapun setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan akan mampu menjelaskan dan mengidentifikasi konstanta, koefisien, variabel, suku, suku sejenis, dan suku tidak sejenis pada bentuk aljabar. Kemudian, kalian juga diharapkan mampu memodelkan suatu situasi menjadi suatu bentuk aljabar. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pembahasannya. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf ataupun simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarnya. Nah, jadi ingat di sini kata kuncinya yaitu memuat huruf-huruf ataupun simbol yang digunakan untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Bentuk aljabar ini biasanya digunakan atau dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Misal, ibu punya pertanyaan. Yang pertama yaitu berapa hasil 10 dikurangi 5? Nah, biasanya pada saat sekolah dasar kita menuliskannya dalam bentuk matematika berupa 10 dikurangi 5 sama dengan titik-titik. Nah, kemudian ada lagi nih pertanyaan yang lain. 3 ditambah berapa supaya hasilnya 6? Kita juga biasa menuliskannya dalam bentuk 3 ditambah titik-titik sama dengan 6. Setelah kita mengenal apa itu aljabar, maka kita dapat mewakilkan bilangan yang belum diketahui tersebut dengan huruf maupun simbol yang lainnya. Jadi nih, misalkan 10 dikurangi 5 sama dengan titik-titik. Nah, titik-titik di sini kan merupakan bilangan yang belum diketahui. Maka kita bisa memisalkannya atau mewakilkannya dengan sebuah huruf. Misalkan di sini ibu wakilkan dengan huruf X. Kemudian pada pertanyaan selanjutnya 3 ditambah titik-titik sama dengan 6. Nah, titik-titik di sini itu kan sama tadi bilangan yang belum diketahui. Sekarang ibu misalkan dengan huruf Y. Maka kita dapat menuliskan bentuk tadi ke dalam bentuk aljabar, yaitu berupa 10 dikurangi 5 sama dengan X. Nah, sedangkan pertanyaan yang kedua kita dapat menuliskannya dengan 3 ditambah Y sama dengan 6. Setelah mengenal apa itu bentuk aljabar, sekarang kita akan beralih ke unsur-unsur bentuk aljabar. Kira-kira apa saja ya unsur-unsur bentuk aljabar? Yang pertama ada suku. Suku merupakan setiap bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda plus atau minus. Pada bentuk aljabar, jumlah suku adalah total elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Berlanjut ke unsur yang selanjutnya yaitu variabel. Variabel merupakan suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap. Nah, variabel inilah yang tadi digunakan untuk mewakili bilangan atau nilai yang belum diketahui dengan menggunakan huruf ataupun simbol yang lainnya. Biasanya variabel ini disimbolkannya menggunakan huruf kecil berupa A, B, C, sampai Z. Kemudian unsur yang ketiga ada koefisien yang merupakan bilangan yang tidak berdiri sendiri dan bersanding dengan variabel. Kemudian unsur yang terakhir ada konstanta, yaitu bilangan yang berdiri sendiri tanpa variabel. Sekarang kita ke contoh soal.
Misalkan di sini kalian disuruh untuk identifikasi unsur-unsur dari bentuk aljabar berikut, yaitu 2x kuadrat plus 4y min 3. Nah, pada bentuk aljabar ini, kita lihat mana yang merupakan sukunya. Suku tadi kan setiap bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda plus atau minus. Nah, di sini kita lihat ada 2x kuadrat, kemudian ada 4y, dan ada juga min 3. Awas ya, tandanya ini ikut, jadi pastikan bahwasannya suku tersebut plus atau minus. Berarti suku dari bentuk aljabar tersebut ada 2x kuadrat, ada 4y, dan ada min 3. Setelah mengetahui suku-sukunya, sekarang kita tentukan variabel dari tiap sukunya. Pada suku pertama yaitu 2x kuadrat, variabelnya yaitu x kuadrat. Suku kedua, variabel dari 4y yaitu y. Nah, suku ketiga ada variabelnya enggak ya? Tidak ada, berarti variabel dari bentuk aljabar tersebut hanya x kuadrat dan y. Kemudian kita tentukan koefisiennya. Nah, tadi koefisien kan bilangan yang tidak berdiri sendiri dan bersanding dengan variabel. Berarti kita tentukan suku yang memiliki variabel. Ada di suku yang pertama dan suku kedua. Maka koefisiennya yaitu 2 dan 4. Loh, kenapa suku ketiga tidak termasuk koefisien? Karena koefisien tadi kan harus bersanding dengan variabel, sedangkan suku ketiga tidak memiliki variabel. Nah, suku ketiga ini yang dinamakan konstanta karena bilangannya berdiri sendiri tanpa variabel. Selain mengenal unsur-unsur aljabar, kalian juga harus bisa menentukan suku sejenis pada bentuk aljabar. Karena suku-suku bentuk aljabar itu dibedakan menjadi suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku sejenis merupakan suku yang mempunyai variabel dengan pangkat yang sama. Awas ya, variabel dengan pangkat yang sama. Jadi bukan hanya hurufnya saja yang sama, akan tetapi pangkatnya juga harus sama. Nah, misalkan di sini kalian disuruh menentukan suku sejenis pada aljabar berikut. 12a kuadrat plus 3b min 5a plus 15 min 2b plus 6a. Mari kita perhatikan tiap suku dari bentuk aljabar tersebut. Nah, pada suku pertama 12a kuadrat tidak memiliki suku yang sejenis karena suku-suku lain tidak ada yang memiliki variabel a kuadrat. Lain hal dengan suku yang ketiga yaitu min 5a sejenis dengan suku yang keenam yaitu plus 6a. Kemudian suku yang kedua yaitu plus 3b sejenis dengan suku yang kelima yaitu min 2b. Adapun suku yang keempat tidak memiliki teman dan merupakan konstanta. Jadi sampai sini sudah paham ya apa itu bentuk aljabar, unsur-unsurnya, dan apa itu suku sejenis dan tidak sejenis? Jika sudah paham, kita lanjut ke pemodelan bentuk aljabar. Terdapat beberapa kalimat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dinyatakan dalam bentuk aljabar. Nilai yang belum diketahui nantinya dinyatakan dengan variabel, sedangkan nilai yang tetap atau sudah diketahui dinyatakan dengan konstanta. Misal kalian diberi perintah untuk menyatakan bentuk aljabar dari situasi berikut, yaitu Bibi membeli 6 kardus pensil dan 1 pensil. Bagaimanakah menyatakan bentuk aljabar dari kalimat tersebut? Nah, coba kita perhatikan kalimatnya terlebih dahulu. Jumlah keseluruhan pensil yang dibeli Bibi belum dapat kita tentukan karena belum diketahui banyak pensil dalam tiap kardusnya. Oleh karena banyak pensil dalam satu kardus tersebut belum diketahui, maka kita dapat memisalkannya dengan variabel X yang menyatakan banyak pensil yang ada dalam kardus. Sehingga kita bisa nyatakan
6 kardus pensil dan 1 pensil ke dalam bentuk aljabar dengan 6 diwakili oleh angka 6, kardus pensil diwakili oleh variabel X, kata dan diwakili oleh tanda ditambah atau positif, dan 1 pensil diwakili oleh angka 1. Dengan demikian, bentuk aljabar dari kalimat tersebut menjadi 6x plus 1. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, dan jika terdapat pembahasan yang belum kalian pahami, coba tanyakan pada ibu pada saat di kelas ya. Sampai jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.